buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Perwakilan Pak. Lanjutin. Selamat pagi Pak. Pak sebentar nih Pak. Masalah apa sih soal adanya hasil laporan investigasi kan memunculkan nama ex-tim sukses Pak Jokowi itu ikut terlibat dalam pengadaan busway ini Pak. Ini tanggapan dari Bapak sendiri bagaimana ya Pak? Aku pikir sih nggak heran ya. Bekas tim sukses juga saya juga bisa jadi pemenang, atau musuh saya juga bisa jadi pemenang. Dalam dunia lelang ya biasa saja. Yang penting kan kita tidak ada urusan dengan mereka. Apakah sudah ada laporannya Pak? Ini sebelum beliau sebagai apa? Belum, kita udah melapornya dari wartawan malah. Saya dapat dari Tempo tahun. Saya juga nggak kenal dia. Berarti tetap harus Kita tidak peduli. Bapak kandung kita, ibu kandung kita kalau terlibat pun kita tangkap. Itu baru namanya keadilan. Kita nggak peduli. Nggak ada hutang budi sama tim sukses atau apa, nggak ada. Bapak satu lagi, tapi mohon maaf Pak. Ini soal yang pernah statement Bapak merasa di Prianto kan Pak. Ini Pak Prianto merasa marah. Udah, kita udah minta maaf Pak Prianto, udah selesai kan. Oh, gitu. Saya udah bilang saya nggak mau gunakan kata itu lagi. Oh gitu. Okay. Saya kata diahokkan aja nih. Oke, makasih Pak. Bukan di kampanye Pak. Tapi kayak orang Bank DKI. Pengurusnya PNS Pak. Ini DKI Jakarta beserta rombongan. Tradisi kita. Terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ketua PKPRI DKI Jakarta, Ketua Dekopinwil DKI Jakarta, para pengurus wilayah se-DKI Jakarta, para undangan hadirin yang berbahagia. Yang pertama dan utama, marilah sebelumnya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkah keselamatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu serta berkumpul di tempat ini dalam acara rapat anggota tahunan ke-34 Koperasi Pegawai Pemerintah DKI Jakarta tahun buku 2013. PKPRI DKI Jakarta, kepada Bapak Tujono kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Yang kami hormati Ketua Dekopinwil DKI Jakarta, Bapak Kolonel Bambang Mardianto. Yang kami hormati pengurus pengawas KPPD DKI Jakarta, dan yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin peserta rapat anggota tahunan tahun buku 2013.
Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas rahmat dan karunia-Nya maka pada pagi hari ini kita dapat menghadiri undangan pengurus PKPRI DKI Jakarta dalam rangka acara rapat anggota tahunan tahun buku 2013 yang ke-34. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama pengurus PKPRI DKI Jakarta mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan RAT yang ke-34 masih dalam kategori tepat waktu sesuai Undang-Undang 17 2012. Rapat anggota tahunan paling lambat adalah 5 bulan setelah tahun tutup buku. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang diamankan dalam pasal 33 huruf F Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2012 tentang perkoperasian, bahwa rapat anggota merupakan kewenangan untuk meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Oleh karena itu, pada hari ini pengawas dan pengurus KPPD DKI Jakarta menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja pada rapat anggota. Sebagaimana kita ketahui, bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Oleh karena itu, rapat anggota merupakan perwujudan kehendak para anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan pelaksanaan kegiatan koperasi, serta memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada pengawas atau pengurus dalam undang-undang. Bapak Ibu yang kami hormati, KPPD DKI Jakarta pada hari ini adalah yang ke-34. Kalau kita ibaratkan seseorang, ini merupakan usia yang sudah dewasa, sudah matang dan berkembang. Begitu pula KPPD DKI Jakarta ini adalah koperasi yang tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan ini dapat kita lihat dalam laporan pertanggungjawaban pengurus yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan aset, pendapatan usaha, dan surplus hasil usaha atau SHU. Perkembangan ini Bapak Ibu bisa kita lihat pada saat rapat hari ini, dan mungkin kami baru pertama kali ini menghadiri rapat ini yang begitu banyak, ada doorprize-nya. Ini merupakan tanggung jawab dari pengurus untuk memberikan semacam hadiah-hadiah kepada anggota yang betul-betul aktif. Bapak Ibu yang kami hormati, dari laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas KPPD DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa KPPD DKI Jakarta adalah koperasi yang sehat dan kuat. Mengapa kita katakan sehat dan kuat? Ada beberapa tolak ukur untuk mengetahui kesehatan koperasi, antara lain dari tolak ukur segi organisasi. Komposisi kepengurusan KPPD DKI Jakarta sangat berimbang antara jumlah pengurus dan pengawas, dan mempunyai integritas serta dedikasi yang tinggi dalam mengembangkan koperasi. Yang kedua adalah dukungan dari pimpinan instansi, sama hal ini pembina koperasi. Karena tanpa adanya dukungan dari pimpinan instansi, biasanya pertumbuhan dan perkembangan koperasi akan tidak lancar. Yang ketiga adalah kelompok yang ketiga adalah adanya jumlah anggota KPPD DKI yang lebih dari 9.000 orang. Ini adalah suatu jumlah yang sangat potensial untuk mengembangkan koperasi, baik di bidang usaha maupun di bidang permodalan. Sebagai contoh, bidang usaha, jika seluruh anggota berpartisipasi aktif untuk belanja di toko koperasi, maka dipastikan omset penjualan di toko akan naik, dan ini tentunya menaikkan pendapatan koperasi. Yang kedua adalah pembukaan modal. Modal di koperasi biasanya ini
ini sangat perkembangannya sangat tidak mengembirakan. Sebagai contoh, pembukaan modal ini tentunya dari simpanan wajib para anggota koperasi. Kalau kita lihat simpanan wajib di KPPD DKI Jakarta ini per 31 Desember 2013 sekitar 41,434 miliar. Kalau ini kita bandingkan dengan jumlah anggota yang 9.000 lebih, maka per anggota baru menyimpan simpanan wajib sekitar 4,5 juta. Nah, potensi ini untuk memupuk modal tentunya perlu menyesuaikan besarnya simpanan wajib. Dari segi pendapatan pegawai sangat besar adanya PKD. Kemudian tolak ukur yang selanjutnya adalah adanya kegiatan usaha yang bervariasi yang meliputi simpan pinjam, pertukaran dan lain-lain. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai informasi bahwa jumlah anggota PKPRI di DKI Jakarta ini sekitar 320 koperasi primer dari berbagai instansi kementerian, lembaga non-kementerian, serta dari dinas-dinas dan SMP, SMA, SMK yang ada di wilayah DKI. Dengan adanya Undang-Undang 17 2000 koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam. Nah di sini sehingga ini juga akan menimbulkan koperasi-koperasi yang ada di kita itu akan merasa kebingungan, bisa memberikan solusi atau sosialisasi berkaitan dengan Undang-Undang 17 2012. Itu PKPRI juga selaku koperasi sekunder mempunyai kewajiban, kondisinya tidak sehat, yaitu koperasi dengan melakukan pembinaan-pembinaan kepada koperasi konsultasi ke koperasi yang kondisinya tidak sehat. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kita juga PKPRI memberikan pinjaman permodalan dengan jasa saat ini 9,6% per tahun. Yang keempat adalah memberikan bantuan tenaga pengajar dan biaya pendidikan bagi. Pada hari ini, pengurus KPPD DKI Jakarta melaksanakan 2 acara, yaitu rapat anggota tahunan dan rapat rencana kerja tahun buku 2014. Untuk itu, kiranya peserta rapat dapat meneliti dan mencermati LPJ pengawas dan pengurus tahun buku 2013 serta rencana kerja tahun 2014. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu laporan pengurus KPPD DKI Jakarta kepada Bapak Hasanuddin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku pembina operasi Jakarta. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, juga selaku pembina Provinsi DKI. Yang kami hormati Ketua Pengurus Dewan Koperasi Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Ketua PKPRI DKI Jakarta. Yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu
rekan-rekan pengurus, pengawas, dan anggota koperasi pegawai Pemprov DKI Jakarta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpah rahmat dan hidayahnya pada kita, sehingga pagi ini kita bisa berkumpul di sini di Wisma Antara ini dalam rangka penyelenggaraan rapat anggota tahunan KPPD untuk tahun 2013. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku pengurus Koperasi Pegawai Pemprov DKI Jakarta periode 2012 sampai 2016 menyampaikan perkembangan KPPD sebagai berikut. 1. Sesuai keputusan rapat anggota tahunan tahun 2012 yang dilaksanakan RAT pada bulan Februari 2013, tertuang beberapa program kerja yang telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, telah melaksanakan rapat anggota tahunan tahun 2012 pada tanggal 27 Februari 2013 yang lalu dengan keputusan rapat anggota tahunan menerima laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas untuk tahun 2012. RAT juga menyetujui program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun 2013. Susunan pengurus pengawas untuk periode tahun 2012-2013 masih tetap lengkap dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Telah mengirimkan 5 orang pengelola KPPD untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan perpajakan, dan juga KPPD pada tahun 2013 telah melakukan pendidikan dan pelatihan kepada anggota yang pesertanya 200 orang. Pelaksanaannya tanggal 21 sampai 23 Juni 2013 tempat di Hotel di Puncak beberapa waktu yang lalu. Laporan keuangan untuk tahun 2013 telah diaudit oleh akuntan publik Abdul Aziz Bibi Ariza dengan hasil wajar sesuai dengan prinsip akuntansi. Para anggota yang meminjam baik uang maupun kredit barang telah diasuransikan jiwanya yang bekerjasama dengan asuransi Bumi Putra 1912, dan ini sudah berjalan lebih kurang 8 tahun lebih. Hal ini sangat dirasakan manfaatnya, di samping tujuannya menjaga keutuhan modal koperasi apabila anggota meninggal dunia. Samping itu juga bagi ahli waris baik almarhum maupun almarhumah yang meninggal tidak terbebani oleh sisa hutang anggota, karena hutangnya sudah dibayar lunas oleh pihak asuransi. Berikutnya, pada tahun 2013 yang lalu menjelang Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah, pengurus KPPD telah memberikan bingkisan hari raya berupa voucher hari raya dengan belanja di Indomaret. Setiap anggota mendapat voucher senilai 200.000, dan ini bisa dibelanjakan di mana saja. Biasanya menjelang hari raya anggota kita ini banyak berlibur, sehingga dengan voucher ini dia bisa ke daerah menukar vouchernya dengan barang yang terjadi. Dan semua ini akan tetap berlangsung yang insya Allah. Untuk tahun 2014 ini pengurus telah menyisihkan dana untuk memberikan voucher ini untuk tahun 2014 yang lebih kurang 7 miliar, dan ini akan dibagikan kepada anggota menjelang hari raya nanti. Ya. Tapi walaupun nilai ini cukup besar, kami juga tetap mengajak dan mendidik anggota untuk menabung, ya. Karena 7 miliar ini jangan dihabiskan kalau bisa.
sebagian ditabung dan ditabungnya juga di bank legal. Nah, 7 miliar ini adalah merupakan 50% dari pendapatan KPPD untuk tahun 2013. Karena dari pendapatan kita atau keuntungan kita bersihnya lebih kurang 14 miliar. Dengan dikurangi biaya pendapatan kita lebih kurang 16 miliar, ya, sehingga mendapatkan pendapatan kita itu lebih kurang 14 miliar. 14 miliar ini ya 50%-nya kita kembalikan juga untuk kesejahteraan anggota bersama menjelang hari-hari raya tersebut. Di samping itu juga, setiap anggota yang meninggal dunia telah diberikan uang duka atau santunan sebesar 1 juta rupiah. Dan pada tahun 2013 ini anggota kita yang meninggal sebanyak 31 orang. Jumlah anggota KPPD sampai awal tahun buku 2013 sebanyak 9.025 orang. Yang masuk menjadi anggota selama tahun buku 2013 668 orang. Sedangkan yang berhenti, keluar karena pensiun, meninggal dan lain-lain serta pindah sebanyak 581 orang. Sehingga anggota kita tercatat sampai 31 Desember 2013 sebanyak 9.112 orang. Di samping itu juga KPPD memberikan hadiah cuma-cuma, tapi harus diundi. Barangnya bisa bapak-bapak, ibu lihat, ada TV yang diundi secara cuma-cuma itu TV LED ya, merek LG itu sebanyak 200 unit. Di samping TV LG 200 unit, kita juga memberikan hadiah berupa kulkas, itu juga pun nanti akan diundi ya, sebanyak 4 unit. Kita juga memberikan TV LED yang sebesar 32 inci, 4 unit juga. Di samping itu ada mesin cuci juga 4 unit. Nah, yang grand prize-nya Pak Wakil Gubernur, kita memberikan hadiah ya kepada anggota 3 buah motor, 2 motor merek Honda, 1 motor merek Yamaha ya. Di samping itu juga ada tambahan hadiah dari mitra kerja kita, yaitu sebanyak 26 unit, yaitu dari Bank Kesejahteraan Ekonomi ya, dari BKI sebagai mitra kita ya. Dia memberikan sponsor sebagai hadiah, dan ini semua nanti akan diundi ya setelah acara kita selesai. Bapak-bapak dan ibu serta Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, bidang usaha KPPD Jakarta, usaha yang paling dominan adalah simpan pinjam. Yang kedua, penjualan barang kebutuhan rumah tangga, baik elektronik maupun barang rumah tangga lainnya. Yang ketiga, kredit kendaraan bermotor berupa sepeda motor. Dan itu juga kita punya 10 pintu kamar kos Pak, di belakang kantor kita Pak ada kamar kos yang kita tujuannya untuk membantu wisata ya, terutama dari mancanegara yang kurang tepat, kita juga ada. Itu juga kita mempunyai ruangan persewaan untuk kantor dan kios, ada kerjasama yang sifatnya fotokopi dan kerjasama dengan pihak yang lain. Usaha pokok KPPD adalah simpan pinjam, dan ini pada umumnya karena kebetulan juga kami adalah pengurus di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia DKI, 99% usaha koperasi pegawai negeri adalah simpan pinjam yang paling dominan. Nah, KPPD untuk tahun buku 2013 telah menyalurkan pinjaman kepada anggota sebanyak 50 miliar 385 juta. Dan ini disalurkan kepada 3.033 orang anggota.
Kalau melihat dari target memang ada penurunan sedikit, dan ini akibat dari ketatnya persaingan juga Pak. Kami juga tidak ingin ada anggota kita gajinya habis, TKD-nya habis karena untuk bayar utang. Karena KPPD punya tanggung jawab moral juga, jangan sampai anggota ini sengsara karena uangnya habis dipotong. Oleh sebab itu kita sangat ketat sekali. Apabila tidak memungkinkan maka pinjaman tidak akan kita berikan. Usaha. Nah, dari omset usaha tersebut KPPD memperoleh SHU sebelum pajak 1.572.500.730 rupiah. Sedangkan target kita pada tahun 2013 sebanyak 1.499.263.410. Berarti hanya melampaui target kita sekitar 4%, hampir 5% dari target. Pada tahun buku 2013, secara keseluruhan penyaluran kredit baik barang maupun uang, kita sudah menyalurkan kredit sebesar 58.961.815.927 rupiah. Nah, dengan 4.628.988.200 rupiah, sehingga SHU kita 1.572.500.700 rupiah. Tadi juga sudah saya paparkan. Dari 14 miliar dari beban biaya itu, yaitu 7 miliar itu kita kembalikan kepada anggota karena pendapatan kita itu sebanyak 16 miliar. Selanjutnya, jumlah kekayaan aset KPPD sampai 31 Desember 2013 sebanyak 77 miliar 55.171.246 rupiah. Ada peningkatan sebesar 14% Pak Wagub dari kekayaan kita. Adapun sumber-sumber modal KPPD terdapat ada 2 sumber. Pertama, sumber permodalannya yaitu modal sendiri, yaitu dari intern anggota. Dari intern anggota semuanya 55.324.351.169 rupiah. Itu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan hari tua, sukarela, simpanan khusus penyertaan modal, simpanan khusus akumulasi usaha. Tadi Pak Wagub bisik-bisik sama saya, boleh nggak saya jadi anggota dan beliau mau nabung. Saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu Pak Wagub kita. Doanya sudah lanjuti ya, karena beliau sangat ini sekali dengan koperasi. Yang kedua, modal dari luar. Modal dari luar ini sifatnya pelengkap. Apabila kondisi keadaan modal kita tidak mencukupi, kita mencari sumber pendanaan dari luar, yaitu sisa utang kita pada pihak bank sebesar 10.500.000.000 rupiah. Lebih kurang ini akan lunas pada pertengahan tahun 2015 nanti. Selanjutnya, pada kesempatan ini pengurus KPPD Jakarta menyampaikan banyak terima kasih kepada anggota KPPD atas partisipasi peran aktif, baik dukungan moral maupun materi, terutama bagi anggota yang menabung, melakukan pinjaman, ya, karena semua ini bisa berhasil dan dicapai karena peran aktif anggota. Kami pengurus tidak bisa berbuat apa-apa kalau pengurusnya tidak peduli dengan koperasinya. Tapi alhamdulillah karena kesadaran anggota, koperasi ini adalah milik anggota, oleh anggota dan untuk anggota, makanya kondisi KPPD sampai saat ini bisa kita lihat secara bersama-sama. Mudah-mudahan kondisi semacam ini kita tetap jaga, kita amankan dengan baik sehingga akan tetap eksis dan berkembang dengan baik. Pada tahun buku 2012 yang lalu, keputusan rapat anggota meningkatkan simpanan wajib Pak Wagub tadinya 150.000 Pak per orang,
pada tahun 2013 ini kalau misalnya mulai bulan April kita tingkatkan menjadi 200 Pak, ya 200.000 per orang. Dan ini adalah bukan uang iuran, tetapi tabungan anggota. Kalau anggota nanti berhenti, pensiun atau dia mundur, uang ini kita kembalikan secara utuh berikut jasa-jasa tabungannya. Nah, oleh sebab itu mohon kiranya kepada anggota supaya rajin menabung, rajin meminjam, rajin utang, ya. Karena apa? Makin rajin dia utang, makin banyak dia dapat keuntungan, Pak. Teorinya begitu, Pak. Makin rajin dia utang di koperasi, nabung di koperasi, makin besar ya sabu yang dia peroleh. Bapak kami Gubernur yang kami hormati, selanjutnya kita pada tahun ini langsung kita juga membuat program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2014, dan ini adalah merupakan pedoman kerja pengurus dan pengawas. Dan ini bapak-bapak dan ibu semua bisa melihat di dalam program kerja yang telah ada di dalam buku yang karena tidak bisa diuraikan satu persatu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan harapan kami, harapan anggota ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan sekaligus kami mohon kepada Bapak Wakil Gubernur dalam pembina untuk memberikan pengarahan pada rapat ini dan sekaligus membuka secara resmi. Demikianlah, kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Dekopimwil DKI Jakarta kepada Bapak Mardianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, yang saya hormati dari PKPRI Pak Widono, yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UKM yang diwakili oleh Pak Rian, yang saya hormati Ketua KPPD, pengawas, serta anggota Koperasi KPPD yang saya banggakan, para pejabat atau mitra daripada KPPD yang saya hormati. Izinkanlah saya mewakili Ketua Umum Dekopimwil DKI Jakarta yang kebetulan hari ini beliau berhalangan hadir. Jadi beliau memerintahkan kepada kami untuk membacakan sambutannya. Tapi sebelum itu, baiklah, saya memperkenalkan diri dulu bahwa kebetulan saya berdinas di TNI Angkatan Laut. Jadi keterlibatan kami di koperasi ini sudah 10 tahun. Jadi namanya Pak Sukri B itu kami termasuklah gerbongnya beliau. Jadi kalau di DKI ini sudah saya dengar mulai 2004, 10 tahun Pak. Jadi kami juga ikut selama 10 tahun di Berandil. 2007 kami membantu membawa satu KRI ke Bali. Jadi hari Nas di Bali itu kami dengan 400 lebih pasukan ya, 400 lebih anggota koperasi berangkat ke Bali rame-rame. Bapak-bapak ibu sekalian, mengawali sambutan ini sebagai insan yang beragama, marilah kita tiada henti-hentinya selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul menghadiri acara RAT
Koperasi Pegawai Pemerintahan Daerah atau KPPD di DKI Jakarta dalam keadaan sehat walafiat, bahwa rapat anggota ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di hierarki tertinggi yang harus dilaksanakan setiap tahun. Maka pada forum ini diharapkan anggota KPPD dapat mengevaluasi dan mengetahui sampai sejauh mana pengurus dapat melaksanakan tahun kerja 2013. Telah disampaikan bahwa SHU telah mencapai kalau tidak salah 1 M ya. Jadi kami dari Dekopin Wil DKI mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh KPPD. Mudah-mudahan SHU ini dapat digunakan semaksimal mungkin. Jadi tadi kami bisik-bisik dengan Pak Wagub, Pak ini kalau kami ini biasanya buku-bukunya 2, beliau ketua ya. Jadi seperti yang kami lihat di mana Kompas yang lain, nah itu tadi tugasnya Dinas Koperasi Pak Abdianto dengan Dekopin itu berkalian. Tahun 2014 sesuai dengan laporan Triwulan Ekonomi Indonesia terbaru dari Bank Dunia bahwa kita sedang melambat. Untuk itu pemerintah sedang menyiapkan kebijakan makro tambahan untuk mengatasi berbagai risiko ekonomi tinggi akibat perubahan arah investasi tahun ini. Bank Dunia pelemahan ini ditengarai karena Indonesia akan mengalami penurunan investasi, di mana diperkirakan akan menyusut dari 31 miliar di 2013 menjadi 23 miliar. Usaha sangat penting untuk menarik investasi. Tantangan dan permasalahan tersebut, maka sudah waktunya gerak. Kendati pada saat itu koperasi mampu membuktikan dirinya sebagai pengaman ekonomi nasional, keberadaan koperasi sangat penting artinya karena mempunyai 4 pilar, yaitu milik sebagian rakyat Indonesia, menjadi pengaman ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bapak Wagub, barangkali tidak ada salahnya kami sampaikan bahwa beberapa tahun ini DKI selalu diwarnai dengan adanya buruh yang meningkat untuk naik gaji. Barangkali kalau para pengusaha ini, kalau bisa ada satu koperasi barangkali, ini barangkali tidak perlu lagi tiap tahun minta gajinya naik. Barangkali cukup melewati koperasi perusahaan yang bersangkutan, sehingga UMP tiap tahun di DKI ini tidak sebesar yang saat ini. Sebagai masukan Bapak Ibu. Yang kedua, memang persyarat revitalisasi koperasi tidak semudah orang membicarakannya. Dalam debat wacana publik, sejumlah kendala baik eksternal maupun internal masih cukup besar. Akan tetapi dengan niat tulus dan tekad kita semua untuk memberdayakan ekonomi rakyat agar menjadi tuan di negeri sendiri, maka kendala tersebut pasti mampu kita eliminir. Oleh karenanya, dukungan para pembantu Presiden Republik Indonesia termasuk Bapak Gubernur Provinsi DKI sangat diperlukan sekali untuk membesarkan vokasi. Hadirin sekalian saya hormati, selanjutnya memperhatikan laporan pertanggungjawaban pengurus KPPD DKI Jakarta tahun 2013 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan monitoring dan evaluasi kami, KPPD DKI Jakarta menunjukkan kinerja organisasi dan manajemen yang mantap. Tepuk tangan.
RAT tepat waktu, struktur pengendalian internal atau SPI telah dilaksanakan secara memadai. Telah dilakukan perumus pengawas dan cukup aktifnya anggota memberikan saran bagi kemajuan koperasi. Yang kedua, dari segi usaha keuangan, bila dicermati laporan pertanggungjawaban tahun 2013, usaha KPPD DKI Jakarta menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan pencapaian SHU sebesar Rp1.507.500.737 atau naik 114%. Yang ketiga, harta kekayaan khususnya aktiva lancar mengalami peningkatan bila dibanding dengan periode sebelumnya. Yang keempat, anggaran pendapatan melampaui 109,76% di atas rencana pendapatan tahun 2013 yang telah ditetapkan. Yang kelima, selanjutnya berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas menunjukkan kinerja yang cukup baik. Yang terakhir, demikianlah harapan kita semua. Kita mencatat aspek demokrasi masih harus diperbaiki sampai saat ini berlangsung cukup baik. Beberapa peristiwa di negara lain menunjukkan kepada kita apa yang tidak boleh dilakukan kita semua, dan kita sadar komitmen untuk membuat tahun 2017, yaitu pada tahun ini banyak pilpres dan caleg, dengan penuh kedamaian dan kemajuan di bidang pelaksanaan demokrasi. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga RAT KPPD DKI Jakarta tahun buku 2013 yang dibuka hari ini dapat bermanfaat bagi koperasi dan anggotanya, serta dapat menjamin moral spirit koperasi dengan tetap berpegang pada prinsip People Biz. Jakarta 12 Maret 2013, ulangi 2014, pimpinan Dewan Koperasi Provinsi DKI Jakarta, Ketua Mayor Jenderal Purnawirawan Ramli SE. Sekian, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka acara rapat anggota tahunan Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah DKI Jakarta tahun buku 2013. Kepada Bapak Basuki Cahayapurnama kami persilakan. Yang saya hormati Kepala Pusat Koperasi Pegawai Indonesia, yang saya hormati Dewan Koperasi Penduduk Wilayah DKI Jakarta, Bapak Kolonel Bapak. Yang saya hormati Ketua Umum Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Pak Hasanuddin. Yang saya hormati para pengurus, Ketua Pengawas, dan anggota KPPD Provinsi DKI Jakarta, para peserta rapat anggota tahunan ke-34 dan hadirin, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Ini susah banget, suaranya nggak enak. Ya, ini nggak apa-apa. Nah, pertama-tama saya ucapkan selamat untuk rapat anggota tahunan ini. Saya tentu sangat berharap banyak kepada koperasi pegawai pemerintah daerah DKI ini. Banyak hal saya benar bincang diskusi.
termasuk soal aset. Ada 500 meter punya Pemprov DKI. Dikatakan harusnya koperasi ajukan saja kepada Gubernur dan DPRD untuk menjadi modalnya koperasi saja. Jadi lebih baik dihibahkan yang pertama. Kalau ketika bicara sistem, saya juga katakan kalau Anda membuat sistem sendiri, nanti biayanya terlalu mahal. Karena skala ekonomisnya belum tercapai. Lebih baik gandeng Bank DKI, karena kan Bank kita sendiri juga. Nah, memang yang jadi masalah idealnya koperasi yang bunganya lebih murah, untuknya lebih banyak gitu ya. Tapi bank saja tidak bisa tercapai itu. Nah, yang bisa kita harapkan adalah dari anggota yang 9.100 sekian itu harusnya kan jauh sekali. Pegawai negeri di Jakarta itu 71.000. Nah, kalau semua ikut, kami juga sedang memikirkan soal TKD. TKD nanti akan bersifat individu, perorangan. Nah, kami juga berharap koperasi ini yang bisa menahan laju inflasi, khususnya sembako. Tentu jangan bayangkan nanti di kantor koperasi tumpuk bagi beras kayak zaman. Ya, kalau itu nanti tukang timbangnya curang nanti. Yang kita ingin lakukan adalah kerjasama dengan pasar-pasar modern misalnya. Sehingga selama 1 tahun, pegawai negeri itu bisa merasakan keamanan harga sembako. Ya seperti ibu-ibu kalau mau lebaran di kampung saya itu, saya selalu cerita seperti itu, sudah urutan arisan supaya harga daging, biskuit di lebaran itu sama. Nah, dia dapat uang dia titip sampai ke produsen produksi seperti itu. Nah, harusnya kooperasi bisa menjadi agen seperti ini. Dan tentu yang lebih penting lagi adalah kejujuran dan keterbukaan seperti rapat anggota tahunan ini. Semakin transparan, maka orang semakin percaya. Ini otomatis. Nah, kalau kita katakan kenapa ekonomi kita dikuasai 3%, kooperasi tidak. Ini saya bercontoh. Ketika Pak Adi Sasono dulu mendengungkan ya pasca reformasi, saya tanya-tanya, ini pada pedagang ikan kecil. Ketika itu hampir semua distribusi dipegang koperasi. Ini bapak-bapak masih ingat dokumen koperasi. Atas nama reformasi, koperasi kita pegang semua. Lalu saya belajar di Jawa Timur kasusnya. Saya udah ada tempat, saya tanya, kenapa gagal saya dipegang koperasi? Harusnya orang lebih suka melalui koperasi, walaupun sedikit untungnya, tapi untungnya dibagi setengah ke kita. Ternyata lucu nih, sederhana sebetulnya. Kalau melalui pedagang ikan zaman itu, belum dipegang koperasi, nelayan mendarat jam 3 pagi pun, jam 2 pagi, sudah ada yang nungguin. Begitu koperasi, mohon maaf, kantor koperasi dibuka jam 8 pagi. Ikan yang datangnya semua. Dan distribusi sudah luar biasa kacau balau. Coba kita lihat tukang tempe, tukang dibilangnya apa ya? Kecamba ya, sama ya? Toge. Kampung saya itu namanya kecamba. Dia toge. Itu toge. Saya tahu persis ada yang tukang tengah malam, mereka masih cuci, bersihkan jam 1, jam 2 untuk bisa jual di pasar. Nah, bagaimana koperasi bisa tenang kalau semua pegawainya mengatakan jam 8 saya baru masuk, jam 8 baru mulai siap-siap, nelayannya nunggu itu ikan untuk tunggu ditimbang. Ini pasti gagal. Jadi ini soal mental sebetulnya. Kalau kita mau bersaing, ya harusnya seperti itu. Nah, tapi kita untung kalau kita bisa bersaing, kalau kita ini banyak jumlahnya, sehingga secara ekonomis bisa tercapai. Tapi pinjaman 1,5% saya kira juga ya lebih baik daripada ikut arisan. Harusnya uang kepalanya pusing. Ya ada koperasi ini baik. Tapi kalau penyakit PNS juga ada. Teman banyak sama PNS. Apalagi guru-guru, aduh saya dulu jadi bupati saya sampai pusing juga. Kita punya apa? Baru dapat SK kenaikan pangkat itu ya, golongan, udah ke bank dikadain. Baru naik ini. Sudah minta tambahan pinjam. Tapi ya inilah. Ini kan susah. Hasil survei ternyata ibu-ibu wanita di Indonesia katanya itu kurang bisa dipercaya pegang kartu kredit sebetulnya. Karena suka
beli sesuatu yang bukan dibutuhkan, tapi yang diinginkan. Ini persoalan juga. Jadi saya harus pinjam, saya setuju Pak Ari pinjam, kita sama-sama dari anggota untuk tapi saya sangat yakin kita sifat gotong royong kita dan kooperasi ini seharusnya kita jadi bangsa yang hebat. Ini adalah salah urus, orang mengatakan kamu deh, aduh kepala duluan. Ini orang itu tidak mau dan tidak ada sistem. Nah, sekarang ada sistem komputer. Periksa buku, itu buku bisa coret-coret punya tuh. Gak jelas juga kadang-kadang itu buku-bukuannya. Yang diuntung kadang-kadang begitu dicek beneran, pengurus yang lama udah kabur ini ya. Ada, gak usah jauh-jauh, yang sederhana saja. Rumah susun kita saja deh. Rumah susun aja. Disewakan kepada anak-anak STIP, yang ilmu pelayaran, yang AIP dulu. Si mahasiswa bayar 1 sampai 2 juta per bulan. Lalu oknum kita yang nyewain harusnya kan bayar cuma 150.000 kepada kas DKI. Udah ngambil untung lewat pegawai-pegawai di bawah itu macam-macam, bilang ada yang penjolong lah, apa segala macam, saya nggak tahu lah. Yang itu, yang 150.000 pun tidak mau dibayar. Jadi yang disewakan ke anak-anak STIP justru nunggak 2 miliar lebih. Kita minta langsung debit saja ke Bank DKI. Sampai hari ini juga tidak mau. Kenapa? Karena tidak bisa nilep kalau di debit di Bank DKI. Nah sama seperti pegawai-pegawai kita. Kita katakan cleaning service juga harus bayar langsung dari Bank DKI. Saya paksakan, malas jadi paksakan si supervisornya itu tunggu itu. Mana komisinya? Jadi bayar cleaning service kita ternyata dibayar di bawah UMP. Tapi tanda tangannya UMP. Kenapa? Karena terpaksa permintaan dan penawaran pegawai itu tidak sesuai. Dan ini di depan kita di kantor Bapak Ibu semua, termasuk kantor saya Pak Kota. Jadi keterlaluan, uang sapu juga sama, kasih kepada swasta, bayarnya juga sama, ditekan. Kenapa mau ditekan? Karena rakyat kita yang miskin. Daripada susah, nah seharusnya koperasi inilah keluarga besar kita. Karena tiap-tiap rumah tangga tuh punya kesusahan masing-masing sebetulnya. Kita punya kesusahan masing-masing yang bisa kita ceritakan. Nah dengan koperasi dan kebersamaan ini, kita harapkan kita bisa lakukan sesuatu bersama. Kita jadi satu keluarga besar. Bangsa kita kan gotong royong gitu, jalan seperti itu. Nah ini yang semangat ini harus ada. Tapi terutama yang pemimpin, kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus sebetulnya. Nah model-model ini harus kita mulai. Dan operasi pegawai pemerintah daerah DKI ini sudah punya modal gitu. Kita relatif dibayar juga lebih baik, jumlahnya jauh lebih banyak, dan ini ibu kota. Saya selalu katakan, dibandingkan saya udah jadi bupati, Jakarta lebih mudah saya bilang. Kamu baik, tidak. Kalau di kampung saya ketemu 10 orang, 8 orang itu pendidikannya di bawah saya sebetulnya. Saya mau ngomong apa sebetulnya, kadang-kadang saya juga lebih pengalaman. 2 yang mirip-mirip gitu sebetulnya. Kalau di DKI saya ketemu 10 orang, 10 orang itu lebih pintar dari saya. Pendidikannya di atas saya. Jadi saya dapat ilmunya banyak. Nah harusnya dengan rapat anggota tahunan seperti ini, Bapak Ibu dari latar belakang berbeda, SKPD berbeda, Bapak itu harus ngomong gitu, harus kritik nih. Koperasi harusnya seperti ini, ngomong. Nah kan saya juga ada wasitnya sekarang, ada gubernur, wakil gubernur. Dan kami juga dapat ditemui, ini untuk apa? Untuk kebaikan kita bersama. Nah ini saya harapkan kalau ini bisa jadi bagus, warga DKI yang lain pun melihat manfaatnya jadi anggota koperasi, dia akan masuk jadi anggota. Kan koperasi kan terbuka, dia akan masuk. Kalau masuk, dengan kita menguasai 150 lebih pasar, dan kita ada lagi lockpin, dan kita juga akan membangun banyak sekali rusunawa terpadu yang namanya ada pasar tradisional. Kita harapkan kita bisa mengontrol inflasi. Kami juga Pemprov ini sedang kita membangun juga pusat logistik dengan menggunakan Jakpro di Lampung dan di Kerawang. Jadi kita bisa mengendalikan ini. Kita tidak mau lagi dipermainkan dari pedagang. Jadi kita bisa kendalikan kalau Anda ambil untung lebih di pasar kami, ya kami usir saja.
Karena pasar kita dibayar harian. Saya kita bercontoh paling sederhana. PT Pasar Jaya dulu selalu bangga mengatakan kami hanya menghargai Rp500 per meter per hari. Lebih murah daripada PKL yang menghabiskan Rp10.000 sampai Rp12.500 per meter per hari. Kenapa? PKL dagang 2x2 meter. 2x2 meternya itu dibayar berapa? Preman, toko, bisa Rp40.000 sampai Rp60.000. Kalau Rp40.000 saja, berarti dia sewa sepertiga hari itu Rp10.000 per meter persegi. Di mall, kalau yang di cuma tutup-tutup terpal itu lumayan Rp200.000 per meter per bulan. Ini Rp300.000 kan? Nah, kenapa tidak mau di mall? Mall kita bayar 2 tahun dibuka. Salah satu. Lalu yang PT Pasar Jaya kenapa tidak mau hanya Rp500 per hari? Masalahnya kerjasama swasta disuruh bayar 20 tahun dibuka. Ya tidak bisa untuk pengusaha kecil menengah. Ini tidak ada keberpihakan dari kita. Maka kami instruksi pada PT Pasar Jaya tidak ada lagi. Anda mau penyetat pada 1 triliun kita kasih. Supaya kita dapatkan pasar-pasar rakyat yang dibayar, mereka bayar harian, di debit dengan bank. Saya dorong Bank DKI belum siap, kita dorong BRI. Jadi semua di debit. Kita mau melakukan non cash transaksi. Tidak ada lagi cash. Ini akan menghemat uang negara. Kalau kita non cash, kalau Bapak Ibu tidak tahu, kita akan menurunkan biaya administrasi, biaya operasional bank. Banyak ngitung uang saja tiap bulan, mau gajian. Itu naik dari Bank DKI bisa ratusan miliar kalau kita jaga tutup tahun. Itu kan nunggu saja keamanan asuransi itu udah berapa duit. Itu kan membuat pinjaman jadi tinggi. Nah, kalau koperasi bisa berjalan lebih baik seperti ini, kita yakin kita mampu. Nah, modalnya dari mana? Modalnya dari Bapak Ibu pegawai di DKI ini. Nah, kalau kita terus penyertaan seperti ini, transparansi yang baik, ketua juga luar biasa, saya kira punya hati. Saya kemarin ditanya lagi dari pagi ditanya. Saya dan kakak angkat dan ustaz dari begini, kenapa kalian pilih Lasro Marbun ya jadi kepala dinas pendidikan? Banyak orang mengira itu Posma Marbun yang diangkat. Karena dia dari pendidikan. Saya bilang Posma Marbun itu Marbun yang Kristen, ini Lasro Marbun yang Muslim. Itu dua Marbun yang berbeda, saya bilang. Yang satu lebih cakep, lebih tinggi, yang satu agak kurang cakep, saya bilang. Karena agak kecil itu, saya bilang gitu. Ini perbedaannya, terus perbedaan yang lain. Kenapa kita pilih dia? Karena Pak Lasro Marbun adalah orang yang berjuang untuk mendapatkan S2 setengah mati. Dari keluarga yang sangat miskin. Dari tukang masak di rumah sakit, sampai dia terus naik. Nah, kita butuh ada orang yang hati seperti ini di dunia pendidikan. Karena tugas kita mengadministrasi keadaan sosial. Bagaimana perasaan Anda sampai hari ini Anda wujudkan di sekolah-sekolah negeri kita. Supaya tidak ada orang susah. Kita nggak perlu orang pintar terlalu banyak di Jakarta. Tinggal panggil 10 orang. Saya juga sekarang saya bisa ngerti banyak orang. Kamu pintar, bukan saya pintar. Saya panggil profesor satu soal banjir. Jelaskan sama saya sisi tata air di sini. Ya jelaskan, saya dengerin. Ya, benar. Saya terima ilmunya, saya undang profesor kedua. Terus saya ngadu ilmu, pakai ilmunya gitu. Terus kalau saya kalah, mana yang benar? Kenapa saya kalah teori saya gitu kan? Ya udah, saya undang lagi. 1, 2, datang bareng, undang lagi 2 yang lain. Jadi berdebat, ayo berdebat. Saya nonton aja. Kalau saya kayak ilmu belajar ilmu silat saja. Bergurunya di 10 perguruan ya lebih banyak dong ilmunya. Daripada gurunya satu-satu. Nah, jadi gampang Jakarta. Tapi populasi ada berbagai, ada Bank DKI punya kita. Kita juga punya BUMD. Kalau semua bisa, Bapak Ibu tugasnya SKPD, kalau ngajak anggotanya ikutin. Kayak ngajak Anissa, jangan cuma ngajak ada kain bagus, murah di Tanah Abang gitu. Jadi Senin itu, jadi bagi jam kerja, kabur belanja. Saya jangan cuma ngajak kayak gitu aja, ngajak juga yang baik gitu, jadi anggota populasi. Terus nabung gitu kan, itu kan jauh lebih baik kan. Nah, sebagai penutup, saya pernah baca satu artikel sangat menarik. Ini
Ini prinsip kooperasi, prinsip terutama anggota sadar ini. Apa beda orang yang paling kaya dan paling miskin di dunia? Katanya begini, orang yang paling kaya di dunia, orang paling miskin dulu deh. Orang paling miskin di dunia adalah orang yang bisa tidak memiliki apapun kecuali uang yang banyak. Itu orang paling miskin. Orang yang paling banyak uang adalah paling miskin, karena dia tidak pernah bisa memiliki semua barang. Kenapa? Bukan. Dia baru beli ini, dia ngerasa, aku belum punya ini. Terus dia beli lagi, kenapa? Dia bisa beli, punya uang. Begitu beli ini, belum punya ini. Belum punya itu. Begitu belum punya ini. Jadi dia nggak pernah merasa punya barang akhirnya sebetulnya. Selalu merasa nggak punya. Tapi dia mampu beli terus. Nah, orang yang paling kaya adalah orang yang punya semua, merasa cukup, tapi nggak punya uang yang banyak. Udah punya ini, mau beli lagi? Udah punya, udah deh, ini aja deh. Nah, itu orang paling kaya. Istilah kalau diajarin agama, mengucap syukur dengan semua kita punya. Nah, saya bilang sama anak saya baru beranjak remaja, SMP 1 waktu itu, sekarang ada SMA. Dia bilang sama sopir saya, dia paling miskin di sekolah. Udah ngomong sama sopir, sopir cerita sama saya. Pantas malas sekolah, berantem sekolah. Kenapa paling miskin? Semua naik Alfa ke sekolah, Toyota Alfa. Saya naik bus. Dia lupa busnya itu bayar tahunan, Bluebird mahal itu. 24 juta itu bayar. Jadi mereka semua naik Alfa gitu. Terus semua punya BlackBerry. Ini juga sekolah-sekolah yang mahal. Rumah mereka besar-besar. Garasinya ini bisa kalahin rumah kita. Mamanya. Anak kecil. Lalu saya ngajak dia ngomong. Saya bilang, dia kebetulan suka petualangan. Ya, Indiana Jones gitu kan. Cari-cari harta karun. Saya bilang lagi, kamu tahu gak harta karun di dunia itu di mana? Jadi di mana? Gampang ketemunya saya bilang. Di mana? Di kuburan. Kagetnya. Kenapa di kuburan? Kalau aset tak berwujud, dijadikan berwujud, ya di kuburan. Karena semua keinginan, ambisi, ya keselakaan orang dikubur di situ. Orang paling kaya pun tentunya tidak pernah mendapatkan semua yang diinginkan. Itu dikubur di situ. Nah, kalau itu tidak berwujud, tidak yang berwujud, jadi harta karun. Impian bapak ibu punya berlian, punya apa jadi berlian di situ. Gitu. Kan otaknya diterjemah punya iPad, jadi punya. Yang mobilnya Alphard, ya kita Honda ya sama mobil gitu loh. Nah, baru anak itu semangat sekolahnya. Langsung dia dapat piagam award, the most improved student of the year. Langsung dia berubah. Baik. Langsung sekarang olahraganya pun luar biasa. Udah bisa pull up 12 kali. Mau jadi tentara dia pertama. Dia mau jadi tentara. Dia lama-lama jika udah nonton film, kayaknya jadi aktor film perang lebih enak daripada tentara umum. Ya itu anak remaja yang berubah-ubah kan. Ya, jadi aktor saja. Kalau dia tentara muda kan bisa mati. Kalau aktor kan cuma pura-pura mati. Tapi gayanya udah kayak tentara kan. Tapi saya mau ceritakan ini soal pikiran. Nah, saya harap sekali lagi selamat ini untuk operasi yang baik, dapat penghargaan 3 kali Pak ya. Dan saya harap Bapak Ibu tolong sampaikan ke teman-teman PNS untuk ikut. Bila Wagub pun mau jadi anggota nih. Nah, saya harap nanti yang PWRD ikut, warga DKI bisa ikut, lalu kita bisa mulai menstabilkan harga sembako di DKI. Jadi syukur-syukur kita sudah bisa mulai rumah juga kita bisa stabilkan. Yang paling penting kan itu ada rumah. Ya itu dari saya. Dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rapat anggota tahunan Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah DKI tahun 2013 dan resmi saya buka. Ini sekali permisi ya, Bapak ikut rapat karena saya ada rapat. Terima kasih. Yang akan dipandu oleh Bapak Amiruddin, kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Pencipta, pemilik dan pengatur jagat raya.
di pagi duha yang indah ini kami bersyukur kehadirat-Mu karena Allahumma ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, rapat anggota tahunan Koperasi Pegawai, bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu. Mudahkanlah setiap usaha kami, kemampuan bekerja keras, kemampuan bekerja tuntas dan berkualitas. Untuk mengundi door prize secara simbolis kepada peserta KPPD, anggota KPPD DKI Jakarta yang didampingi oleh pengawas dan ketua. Ya, untuk anggota, untuk pengurus wilayah bisa melihat nomor, yaitu nomor 119092. Nama pesertanya Ibu Rohyati dari Badan Pengelola Keuangan Daerah. Akan mendapatkan motor Honda. Ibu Rohyati atau yang mewakili bisa maju ke depan untuk menerima hadiah. Yang untuk tahun ini yang mendapatkan dosen yaitu Ibu Rohyati dari Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan nomor anggota 119092. Terima kasih kepada Bapak Wakilan Dina Berbahagia dapat tentang PBB di kenaikan PBB. Ya. Apa alasan Pemprov itu untuk menaikkan PBB dari 7%? Itu kan setelah diserahkan, itu memang dari perdanya itu memang PBB harus disesuaikan. Kalau tidak kan juga jadi temuan. Nah, selama 3 tahun tidak boleh dinaikkan. Nah, sedangkan di pasaran sudah naik begitu tinggi. Maka ada naik juga ada dua kali, ada yang 1 sekian kali. Memang di dalam prakteknya ada terjadi penjonasian yang salah. Makanya masyarakat juga bisa bikin surat kepada kita untuk kita perbaiki. Dan ini kan pengalaman pertama kan, Pemprov lakukan sendiri. Nah, dia melakukan kenaikan masih sampai zonasi yang sama. Itu yang terjadi. Lapangan golf yang jalur hijau dihargain PBB sama dengan rumahnya. Ya bisa bangkrut semua lapangan golf misalnya. Terus ruang terbuka hijau, sungai-sungai, orang yang menduduki tanah-tanah jalur hijau maupun sungai, kan tidak boleh dikenakan PBB, terusnya dibongkar malahan. Kalau dikenakan PBB kan lucu juga kan. Nah, hal-hal itu yang karena dia berasaskan kalau ada potensi pajak harus ditagih. Sedangkan daerah itu harusnya dibongkar. Nah, jalur hijaunya kami harusnya PBB turun, nggak boleh disamakan dengan perumahan. Kalau sampai berperkara ada mafia-mafia tanah, kita ganti sesuai harga NJOP yang mahal. Nah, ini harus disesuaikan. Nah, kita harapkan dengan cara ini masyarakat mengirim surat kan. Siapa yang tidak mau bayar, siapa yang tidak sanggup kan bisa kita evaluasi. Masih dievaluasi. Nah, karena kita belum punya secara per wilayah kecil, hanya per zona. Karena kan masing-masing rumah beda kan. Kalau perumahan ya nggak apa-apa, tapi kalau yang kampung-kampung gimana? Masa disamakan cuma gara-gara dia kampung sebelahnya Pondok Indah dibilang sama. Karena itu belum dibebaskan, itu masih kita sesuaikan. Tapi kenaikannya kenapa sampai ada 100 sampai 300%? Itu tadi dia nggak pakai lagi hitungan yang tidak kena pajak lagi. Undang-undang udah berubah semenjak Undang-Undang 2009 udah berapa begitu dijalankan hanya ada 0,1 kali sekian 0,1 kali sekian gitu. Nah, itu yang membuat jadi perbedaan. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan harga pasar udah naik 4-5 kali sebetulnya dalam 3 tahun ini. Itu yang terjadi. Berubah terus ya Pak? Iya. Lalu sebelumnya kenapa Tapi ada kalau ke depan sosialisasi ya Pak? Iya, sebetulnya itu udah disampaikan itu, masyarakat kaget aja karena kan sudah 3 tahun nggak pernah naik. Malah tahun lalu kan kita turunin. Rumus yang lama ada yang turun kan, ada yang di bawah 2 miliar malah turun kan. Nah, itu sistem yang baru nggak berlaku itu lagi, undang-undang yang ngatur demikian. Ya. Lalu dengan PTJM kita lagi tunggu dia, hitungan dia saja seperti apa. Kita lagi tunggu bisnis plan dia masuk akalnya seperti apa. Tapi kalau dia kalau masukkan terlalu banyak penumpangnya. Kalau sampai 3 tahun tidak ada. Oh, kita stop. Nggak usah 3 tahun kalau dia nggak mau tanda tangan kita udah putus. Putusnya ada kelemahan perjanjian yang lama tuh tiang monorail itu nggak jadi milik kita. Jadi kalau dia udah tanda tangan yang baru, kalau dia gagal 3 tahun itu jadi milik kita gitu. Jadi semua kayak tiang panjang segala macam milik Pemprov? Sekarang enggak. Tapi kalau udah tanda tangan yang baru akan jadi milik Pemprov ke depannya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Orang yang kerjasama
membangun JPO, membangun pos polisi, dikasih hak iklan, ya pengusaha untung. Sekarang ada yang si hak iklan dia rugi, kita lebih untung masa. Iya. Taman-taman seperti taman komik seperti itu. Makasih Pak. Bapak mau mungkin. Seperti taman komik itu apa itu? Iya. Dia jadi plat merah. Kalau plat merah kan nggak kena pajak. Iya dong. Kalau dia datang kayak gitu ya udah terima aja. Lebih mahal. Makanya saya tanya, di mana itu mesti strategis. Makanya saya marah. Kenapa bus yang lain orang bayar pajak kamu cuma kena 25 juta, 30 juta. Tidak dikenakan nilai strategis reklamnya. Begitu orang nyumbang, di mana nggak cukup pajaknya. Mesti dihitung juga strategis. Lu hitung strategis 150 juta juga kali 10 tahun juga masih di bawah harga bus. Kan lucu gitu loh. Jadi memang intinya apa? Ini bus sudah siap 6 bulan yang lalu loh. Sementara ada teriak bus Transjakarta nggak cukup. Ini bus numpuk di karoseri, dia juga teriak suruh kita keluarin. Lu nggak mau kasih. Jadi kan saya aneh gitu, terus cari. Pak Bimo katanya mau ketemu Pak sama Bapak.